Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Kredipo, ini adalah video yang tepat buat kalian simak ya. Karena di sini gua akan membahas masalah surat somasi dari aplikasi Kredipo. Ya, nah surat somasi ini adalah salah satu resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo. Ya, kemudian dikirimkan surat somasi itu. Nah, untuk surat somasi ini sebenarnya benar atau cuma ancaman belaka, Bang? Ya, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, sebelum membahas masalah surat somasi dari aplikasi Kredipo, ya, gue mohon dukungannya buat teman-teman nih yang belum bergabung di channel gua ya. Alangkah baiknya buat mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pinjaman online yang gue berikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan baik-baik terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Masalah gagal bayar di aplikasi Kredipo, salah satunya adalah dikirimkan surat somasi. Nah, di sini gua akan memberikan solusi surat somasi dari aplikasi Kredipo ya, pada saat kalian gagal bayar. Nah, surat somasi dari Kredipo ke nasabahnya yang gagal bayar ini di awal tahun ya sudah marak atau rumor ya. Untuk informasi bahwa Kredipo itu gencar memberikan surat somasi kepada nasabah yang gagal bayar yang merupakan surat resmi dari kantor pengacara yang mensomasi kita agar kita bisa segera membayar hutang kita. Jadi pada intinya surat somasi itu ya tujuannya adalah hanya satu teman-teman ya, supaya kalian membayar. Nah, buat teman-teman nih yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Kredipo, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan lah ya, itu bakalan dikirimkan surat somasi. Nah, sebelum dikirimkan surat somasi, otomatis kalian kan dihubungi dulu ya melalui WhatsApp, telepon, atau bisa saja ke luar kontak darurat. Nah, benarkah demikian dan apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan surat somasi dari aplikasi Kredipo? Nah, jika menerima surat somasi seperti ini, yang pertama-tama ya, Anda masih dapat jika Anda masih dapat informasi yang berupa ancaman WhatsApp atau mungkin telepon, Anda tidak perlu khawatir. Tapi ketika Anda sudah menerima surat somasi dari Kredipo, Anda harus perhatikan baik-baik. Nah, biasanya untuk isi surat somasi dari Kredipo ya, itu meminta untuk membayar hutang. Kemudian ada nomor virtual account yang mana nomornya itu agak aneh ya, tidak sesuai dengan aplikasi di Kredipo. Berarti itu merupakan surat somasi yang kemungkinan besar adalah scamming, teman-teman. Nah, ini bisa jadi sebuah modus penipuan pinjaman online yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Target mereka adalah nasabah-nasabah yang sedang mengalami gagal bayar pinjaman online. Mereka menakuti agar mau mentransfer sejumlah uang berapapun asalkan tidak terjadinya somasi. Tapi kalau memang itu benar dari Kredipo namun belum sempat dituntut atau digugat, ya jangan takut. Jika misal digugat pun itu Anda juga harus tahu, teman-teman ya. Proses perdata seperti ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan Kredipo. Kemudian perusahaan tersebut harus menggugat ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili dan kota Anda. Mungkin di daerah Jabodetabek sering dapatlah somasi misal ke pengadilan, tapi seberapa besar kemungkinan hanya berujung di somasi saja dan tidak akan berujung ke gugatan ke pengadilan. Nah, gugat ke pengadilan itu tidak segampang yang Anda pikirkan, teman-teman ya, karena tentunya harus memikirkan kos atau biaya. Biaya ini bukan berarti hanya uang saja, mulai dari waktu, terus urusan legalitas, dan lain sebagainya. Pastinya akan memerlukan proses yang sangat panjang dan tentunya itu pasti aplikasi pinjaman online misal seperti Kredipo pun akan mempertimbangkannya gitu. Kalau mereka menagih Anda karena hutang cuma 500.000, 1 juta atau 2 juta, ya menurut hemat saya, mereka mesti berpikir-pikir 2 kali.
daripada masuk ke pengadilan. Lebih mending mereka terus menekan Anda agar utang bisa diselesaikan. Ya, jadi sudah jelas teman-teman ya bahwa untuk ke pengadilan ya biasanya kan teman-teman dapat surat somasi itu cuma hanya menakut-nakuti kalian saja. Ya, karena pada dasarnya untuk ke pengadilan itu memerlukan kos atau biaya yang tidak sedikit teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya ya ada 3 hal kemungkinan tentang somasi dari Kredipo ini. Yang pertama, modus penipuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berpura-pura mengatasnamakan Kredipo. Itu bisa saja. Nah, yang kedua, kemungkinan besar itu adalah hanya ancaman semata, menakuti Anda agar utang bisa dibayar. Dan yang ketiga, surat somasi itu benar-benar dari Kredipo, Anda jalani saja walaupun Anda memang belum mampu. Masalah utang piutang itu adalah masalah perdata, bukan pidana teman-teman. Ya, jadi itu adalah poin-poin penting yang harus kalian pahami mengenai surat somasi dari aplikasi Kredipo. Ya, jika resiko ini ya kalian sudah hadapi ya kalian harus tetap tenang dan jangan panik, itu cuma nakut-nakuti saja. Biasanya surat somasi itu diberikan ketika debt collector itu datang ke rumah kalian atau ke tempat kalian, atau bisa saja sebelum DC lapangan itu datang ke rumah kalian itu sudah ada surat somasinya. Itu tergantung dari DC lapangan wilayah masing-masing biasanya teman-teman ya. Nah, untuk masalah DC lapangan di aplikasi Kredipo ini memang DC-nya merata teman-teman ya. Dia ada dan juga sangat aktif ya, dalam artian sangat aktifnya ini dia berkali-kali ke rumah kalian pastinya ya. Karena dari pengalaman gua ketika gagal bayar di aplikasi Kredipo itu sampai 5 kali ke rumah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus waspada dan hati-hati saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan ya tentang surat somasi pinjaman online dari aplikasi Kredipo. Semoga bermanfaat ya. Yang paling penting adalah jangan sampai kalian ngedown, jangan sampai kalian takut, dan jangan panik ya. Tetap tenang aja dan jalanin aja gitu. Kalau nggak ada uang ya mau gimana lagi kan ya. Oke, segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.